Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Wawan Setiawan SPD MPD dari SMA Negeri 1 Kopo, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya Ibu Hermi Kwiswidyarti MPD dan Bapak Aliuddin MPD sebagai pengajar praktik. Inilah aksi nyata modul 1.4 saya. Selamat menyimak dan menyaksikannya. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Lampaui batas, terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Kedatangan saya ke sini ini mau minta izin. Kebetulan saya dengan Pak Fahmi ini kan ikut dalam pendidikan guru penggerak Pak. Di modul 1 yaitu modul 1.4 ini ada tentang budaya positif Pak. Budaya positif ini setelah kami pelajari dan mudah-mudahan kami juga bisa dipahami, di modul tersebut itu diminta tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini itu untuk melakukan pengubasan Pak, guru yang ada di sekolah terutama biasa di Jadi tujuannya agar sharing pendapat pertama tentang pemahaman positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini keyakinan yang disepakati Pak antara guru yang ada di sekolah, itu di SMA Negeri 1 Kopo misalkan, dengan siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Kopo ini. Keyakinan kelas ini bisa menjadikan keyakinan sekolah, dan kalau sudah mengakar dan secara kontinu konsisten diterapkan, ini menjadi budaya positif, tentunya bisa jadi budaya sekolah. Jadi maksud dan tujuan saya ini minta izin Pak untuk melakukan pengubasan pada kami. Dan apa yang diperlukan mungkin dari sekolah, fasilitas atau hal lain ya silakanlah digunakan. Hanya mungkin catatan kali supaya tidak mengganggu aktivitas pembelajaran secara keseluruhan,
strategi pelaksanaan pengibasannya itu harus dikondisikan dan menyesuaikan dengan situasi pelaksanaan pembelajaran. Insya Allah lagi bisa intinya itu, dan alhamdulillah sampai pada tahapan pembahasan dan semuanya kami sebagai calon guru penggerak yang sudah mengikuti pendidikan program ini bisa melaksanakan tugas positif yang masih sekolah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Terima kasih. Kesehatan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya patut kita syukuri. Karena tidak semua orang bisa menikmati kesehatan. Ada kerabat kita, tetangga kita, orang tua kita yang sedang sakit. Sehat ini nilainya mahal, maka harus kita syukuri. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelas untuk dipimpin terlebih dahulu. Terusnya pembelajaran kita mulai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan menyusun atau menyepakati bagaimana kelas impian yang kamu harapkan dan kamu idamkan. Tentunya dengan mari kita bersepakat ya untuk menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini tidak dipaksakan ya. Jadi apa yang kamu impikan tentang kelasnya itu misalkan ingin rapi, ingin bersih ya, itu harus ada inisiatif dari kita sendiri ya. Tidak boleh ya menunggu arahan atau dorongan dari guru misalkan, tapi inisiatif diri sendiri. Dan yang menjadi impian kamu terkait dengan kelas ini ya, ini tentunya ada tujuan. Untuk apa? Supaya kamu dalam proses pembelajaran itu bisa nyaman dan menyenangkan. Tidak ada kan ya dari kalian misalkan yang ingin kelasnya acak-acakan, kotor misalkan, banyak sampahnya, tidak ada kan ya? Tidak betah kan di kelas kalau seperti itu? Nah, keyakinan kelas semacam itu. Dan ini ya kalau diterapkan secara terus-menerus dan kontinu, komitmen bersama, selain kelas bersih misalkan ya,
berharap keyakinan kelas itu bisa misalkan ketika melihat sampah sepakati nih oleh kita bersama dua tempat. Ketika datang ke sekolah misalkan tempat waktu kan misalkan gara-gara hujan alasan hujannya Pak hujan di sana di sini mana hujan padahal sama musim hujan ya tidak tanya kenapa kita sepakati kalau semacam itu mau datang ke sekolah tepat waktu atau tidak tapi harus kesepakatan bersama. Dan keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan ya itu biasanya ada sanksi atau hukuman. Berbeda dengan keyakinan kelas. Bapak tidak akan menghukum kalau misalkan itu ya pihak sekolah atau guru-guru yang sedang mengajari di kelas kamu misalkan ketika melakukan kesalahan atau melanggar apa yang sudah disepakati itu tidak akan melakukan atau memberikan hukuman atau sanksi, tapi kita kembalikan apa yang kamu sudah tulis, sudah rumuskan bersama tentang kesepakatan akhirnya menjadi keyakinan kelas. Bahkan keyakinan kelas ini ya kalau dirumuskan nanti secara bersama-sama oleh semua warga sekolah itu menjadi keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah itu ya kalau ditanamkan terus-menerus ya baik di kelas, baik di sekolah itu menjadi budaya positif ini ya yang sudah misalkan tertanam di sekolah atau di kelas kamu itu nanti bisa ditularkan di rumah. Ya, misalkan bangun tidur berangkat sekolah Pak di rumahnya membantu orang tua bersih-bersih karena biasa di sekolahnya juga bersih-bersih itu tujuannya jadi mari kita bersama-sama untuk menciptakan kelas yang kamu harapkan atau impikan atau idamkan. Nah, seperti apa sih kelasnya? Nanti Bapak akan membagikan. Kamu tulis misalkan, kelas saya ingin seperti apa? Kelasnya ingin bersih. Kalau belajar datang tepat waktu atau yang lainnya, lalu mengerjakan tugas tepat waktu. Jelas ya? Sekarang Bapak bagikan yang belakang juga sama silakan ditulis ya tulis kelas impian saya ingin seperti apa ya menurut kamu aja menurut kalian ya seperti apa silakan ditulis namanya ya nah, namanya ditulis silakan sekarang kamu tulis kelas impian saya, tapi tulis nama dulu ya. Jadi impian kamu, terutama tentang proses pembelajaran ini seperti apa? Menurut kamu? Tidak usah nanya sama teman kamu. Saya ingin tepat waktu. Atau kalau waktunya habis tepat juga pembelajarannya seperti itu silakan.
Ya, silakan langsung ditulis. Tulis namanya. Sudah? Kalau sudah nanti silakan ya maju ke depan, tempelkan. Yang rapi ditempelkannya ya. Ya, silakan ditempel. Ayo. Dan sudah tempel. Ya, silakan. Yang rapi, silakan. Sudah, silakan duduk kembali. Ayo, diatur. Yang rapi silakan. Tangannya jangan kosongkan. Tangannya jangan kosongkan. Tengapin. Oh, baik. Udah semua ya. Nah ini yang kamu tulis dan kamu tempelkan ini kita sepakati dan siap melaksanakannya. Siapa yang melaksanakannya? Nah, sudah siap. Ini harus dilaksanakan secara konsisten dan terus. Misalkan di sini ini ada menurut yang ditulis oleh Kokom Ayu Mardani. Kelas impian saya pertama tidak boleh main HP. Ya, pada saat jam pelajaran telah dimulai. Sepakat? Tapi kalau ada yang main HP menyalahi kesepakatan bersama, ya, menyalahi kesepakatan bersama. Ini jadi keyakinan kita nih bersama-sama. Berarti harus ditaati nanti. Ya. Dan nanti Bapak tempel di sini. Jadi kalau ada yang melanggar, ya, nanti tinggal dilihat apa yang sudah menjadi keyakinan
kelas ya. Nah, setelah itu tidak boleh memakai sandal ya. Ada yang memakai sandal? Kalau ada yang memakai sandal, bisa iya ya, pakai sandal ke sekolah ini harus ditaati ya. Terus ada Siti Ramasari, dia mengharapkan kekompakan kelas. Kompakan artinya bergotong royong, kolaborasi untuk melihara kelas. Kalau ada sampah bersihkan bersama-sama itu ya. Nah ini sekali lagi, apa yang kalian sudah sepakati, mari kita laksanakan bersama-sama. Apa guru yang lain ya, termasuk wali kelas, tidak akan melakukan atau mengadakan sanksi kalau ada pelanggaran. Kembali ke sini dan kamu harus menilai perbaikannya itu terhadap diri kamu sendiri. Jelas ya? Tapi itu untuk kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sudah bersama-sama sepakati, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya hari ini kita masih diberikan nikmat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Habibina wa Syafiina wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya ya, diselamatkan dan mendapatkan surga Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kopo, Bapak Muhammad SPD MPD, yang terhormat calon guru penggerak ya, yang insya Allah hari ini akan melaksanakan tentang budaya positif, itu Bapak Wawan Setiawan SPD MPD dan Bapak Fahmi SPD MPD. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Dan yang saya hormati kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul rahmah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, ya, dalam acara ini adalah pengimbasan calon guru penggerak bertema tentang budaya positif. Nanti insya Allah yang akan disampaikan oleh narasumber langsung, yaitu dari calon guru penggeraknya Pak Wawan SPD dan MPD, SPD MPD, dan Pak Fahmi ya, Pak Fahmi. Sebelum itu izinkan saya sebagai pembawa acara dan moderator untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama. Pertama pembuka, yang kedua sambutan, yang ketiga materi tentang budaya positif, yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Alhamdulillah wa salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syuhdi bi walidayya. Subhanallah nazim. Terima kasih. Mudah-mudahan Suratul Fatihah kita memberikan kelancaran dalam kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kopo. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Wakasek, alhamdulillah hadir semua. Kemudian Haji Arif menjalankan tugas sebagai pelaksana tiket Wakasek. Bapak-bapak, khususnya yang saya banggakan Bapak Wawan Setiawan SPD MPD, Bapak Masni SPD MPD. Kebetulan hari ini saya melaksanakan program kegiatan calon guru penggerak. Itu masih calon Pak ya? Kalau saya sepikir udah guru penggerak ya. Sudah merealisasikan program. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran Pak ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesehatan, dan nanti calonnya kita ya, calonnya jadi guru penggerak Indonesia ya, guru penggerak Indonesia, jadi bukan guru penggerak SMA Kopo ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, alhamdulillah ruang guru kita tidak pernah kosong ya, dalam seluruh kegiatan. Ini menandakan kita semua baru-baru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita selaku pendidik ya, dan juga khususnya hari ini barangkali kita melaksanakan pengembangan diri ya, pengembangan diri. Ini dalam SKP atau sikap Bapak juga jangan lupa tuh dicatat Bu ya. Sekali lagi alhamdulillah ini luar biasa, kita sinergiskan semua potensi sumber daya yang ada di sekolah kita untuk terus meningkatkan kompetensi kita masing-masing, meningkatkan proses pembelajaran, meningkatkan proses pendidikan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas lulusan dari SMA 1 Kopo dan pada akhirnya mewujudkan tujuan pendidikan nasional ya. Bapak Ibu, sekali lagi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, individu kita, ini semua diorientasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dan mudah-mudahan Allah mencatat sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan, ya, termasuk hari ini yang dilakukan internal di sekolah, betul-betul memberikan manfaat dan berdaya guna. Ya, saya mungkin ini mengapresiasi luar biasa kepada Pak Wawan dan Pak Fahmi, dan mudah-mudahan nanti menginspirasi juga bagi Bapak Ibu guru yang lain ya. Dalam waktu dekat, insya Allah Pak Mahfud, Pak Nurholis, dan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya nanti untuk mengikuti jejak Pak Wawan dan Pak Fahmi ya. Insya Allah Bapak Ibu, belajar itu tidak ada kata akhir ya. Belajar itu sepanjang hayat. Belajar apapun yang kita lakukan, insya Allah kita niatkan untuk mencari keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ilmu yang kita miliki, kalau tidak ada ridho dan keberkahan Allah, mungkin sisi manfaatnya tidak maksimal. Tetapi sekecil apapun ilmu yang kita miliki, kita laksanakan, kita implementasikan, kita tunaikan, insya Allah ya, untuk kita sendiri memberikan manfaat, untuk anak-anak kita, sekolah kita, dan masyarakat kita. Dan hari ini sesuai dengan permohonan yang sudah disampaikan ya oleh Pak Wawan dan mengatasnamakan calon guru penggerak dari SMA Kopo, meminta izin
karena prosedurnya seperti itu Pak ya. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan penugasan dari hasil pendidikan calon guru penggerak. Ya, saya kalau dimintai izin untuk kegiatan yang bermanfaat, ya, bukan hanya mengizinkan, tapi justru insya Allah saya mensupport ya, mensupport sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sekolah. Ya, insya Allah kegiatan seperti ini sangat bermanfaat, sangat berguna, dan saya mohon Bapak Ibu guru semuanya aktif ya untuk mengikuti. Saya minta daftar hadirnya dibuat Pak ya. Tapi siapa yang ikut, siapa yang tidak, kecuali kalau ada alasan yang jelas mungkin ya, saya bisa memberikan apresiasi ya, apresiasi itu tidak selalu materi Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu guru juga yang punya tugas barangkali khusus hari ini yang piket barangkali ya, karena semuanya harus berjalan ini. Anak-anak kita kondisikan di kelas juga tetap melaksanakan kegiatan terkontrol, kondusif, jangan sampai anak-anak kita liar ya, tidak terkendali. Jadi yang bertugas piket, saya mohonkan kepada Pak Wawan dan Pak Fahmi ya, mungkin kita berikan izin lah untuk tetap melaksanakan tugas sebagai petugas piketnya, dan tolong bantu memantau kondisi anak-anak kita di kelas, gitu ya. Tapi Bapak Ibu guru yang lain yang tidak punya aktivitas, mohon ya, mohon untuk semuanya aktif dan berpartisipasi. Tadi saya melihat ada Pak Asep Mulyana ya. Pak Asep Mulyana sedang memperbaiki pagar ya, memperbaiki pagar. Mudah-mudahan, oh ya, Ibu Iin juga tadi sedang izin Pak, izin untuk ke BNI ya. Kalau yang lain saya belum dapat informasi ya, dan mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti kecuali kalau yang lain. Itu Bapak Ibu, sekali lagi mari kita support, mari kita dukung kegiatan yang baik ini yang sangat bermanfaat, dan saya bukan hanya mengizinkan tetapi mendorong untuk semua aktif ya, untuk semua aktif dan selalu ilmunya bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu, salah satu mungkin saya diantaranya mengizinkan dan mendorong Pak Wawan dan Pak Fahmi untuk mengikuti CGP dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Harapannya apa yang didapat oleh teman-teman kita ini dirasakan juga manfaatnya oleh kita semua, gitu ya. Nah bahkan ini saya sangat dibantu nih. Programnya sendiri mewajibkan ada pengibasan ya, pengibasan. Maka insya Allah program ini sangat baik ya dan bermanfaat. Tinggal kita nanti apa yang sudah kita dapatkan kita laksanakan. Ya, jadi sekali lagi alhamdulillah kegiatan ini sangat bermanfaat, dan dengan adanya kegiatan pengibasan Bapak Ibu sebetulnya bukan hanya teman-teman yang ikut CGP ya, teman-teman yang mungkin mengikuti diklat apapun gitu ya. Nah baiknya memang ada informasi yang disampaikan kepada kita semua, karena untuk mengikuti diklat ini sangat terbatas, tidak semua guru-guru mungkin bisa mengikuti ya. Nah itu ya, sekali lagi ayo kita biasakan ya kegiatan seperti ini diikuti. Kemudian Bapak Ibu, event-event seperti ini bukan hanya hari ini ya, bukan hanya hari ini. Kemarin agendanya rencananya malah hari Jumat ya, hari Jumat sore. Kita punya waktu di situ. Ke depan hari Jumat sore ini mari kita gunakan sebagai kegiatan kolektif guru ya. Sebagai kegiatan kolektif guru, bisa melalui MGMP di tingkat kabupaten, sebetulnya bisa juga kegiatan kolektif guru itu ya MGMP di sekolah ini ya. Di sekolah ini ada kelompok atau rumpun mata pelajaran, itu yang lebih dioptimalkan. Maka insya Allah ke depan, tapi kalau Jumat sekarang kan ada agenda katanya ibu-ibu yang sedang mengagendakan Jumat minggu ini, jadi tidak bisa dilaksanakan hari Jumat ini ya. Makanya hari ini saya tetap mengizinkan mengambil jam efektif belajar karena pentingnya kegiatan ini ya. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan Jumat itu insya Allah
Kalau Bapak Ibu yang tidak punya agenda khusus juga, mari kita berada sama-sama di sekolah, ya, sama-sama di sekolah. Kita efektifkan ya untuk kegiatan yang mungkin perlu dipersiapkan untuk tahun pelajaran 2024-2025. Karena tahun pelajaran 2024-2025 Bapak Ibu, Kabupaten Serang sudah menyatakan diri akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, kita wajib mempersiapkan sebelum pelaksanaan. Ada waktu ini kurang lebih 6 bulan. Bagaimana nanti implementasi di awal tahun pelajaran sampai kita baru meraba-raba gitu. Dari sekarang kita ayo persiapkan masing-masing. Dan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka nggak seperti waktu kurikulum 2013. Ada pendampingan, ada kegiatan yang mungkin disiapkan struktur. Sekarang tidak Bapak Ibu ya. Kita kembalikan kepada sekolah untuk bisa membelajarkan kita semua. Ya, jadi sekolah mungkin nanti banyak melakukan IHT, workshop gitu ya. Dan mungkin tadi kegiatan kolektif guru ya melalui MGMT sekolah. Nah, sarana yang mungkin bisa kita gunakan, alat yang bisa kita gunakan, media yang bisa kita gunakan adalah platform Merdeka Mengajar, ya, PMM. Nah, tadi yang disinggung oleh Pak Wawan, SMA Kopo ini belum ada satupun ya. Nah, saya memang tidak menjadi mewajibkan sebetulnya ya, karena kita memang belum ada tagihan. Tetapi kalau Bapak Ibu lebih awal aktif untuk menggunakan PMM ya, mencoba PMM itu adalah satu plus yang luar biasa. Maka marilah dari mulai siang ini ya, kita sama-sama buka-buka ya, sama buka-buka tentang PMM. Karena mungkin dari mulai nonton Pak ya, mulai nonton, mulai belajar, mulai mengikuti program, mulai melaksanakan evaluasi, sampai nanti harus juga ada aktualisasi gitu ya. Nah, kita marilah sama-sama belajar, mudah-mudahan nanti bisa disinggung juga oleh teman-teman ini Pak Wawan dan Pak Fahmi bagaimana nih mengenal PMM itu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, sekali lagi ini kegiatan yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita tetap juga bisa bekerja sama ya. Dan mungkin ini berapa lama Pak kita perlu waktu? 1 jam ya. Oke, ya, mudah-mudahan sebelum duhur lah kegiatan ini selesai ya, tuntas tidak melewati Pak. Mudah-mudahan ada jeda untuk kita melaksanakan sholat duhur, nanti aktif lagi setelah sholat duhur ya. Ya kan. Duhur tidak ada ya, tidak ada. Jadi Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan konsumsi masing-masing. Saya juga bawa dari rumah ini ya. Untuk hari ini kita tidak menyiapkan konsumsi dan mudah-mudahan depan ya. Dan Bos juga belum cair Bapak Ibu ya, belum cair. Termasuk juga apa? Gaji ya, saya belum cair, berkata Bapak Ibu. Sama ya, ya sudah lama ya. Mudah-mudahan secepatnya karena dapur tetap harus ya. Demikian mohon maaf Bapak Ibu ya atas kekurangan yang disampaikan yang bisa diberi. Sekali lagi luar biasa apresiasi untuk Pak Wawan dan Pak Fahmi. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan seluruh kegiatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan arahan pembinaan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita. Ya. Menginjak acara yang utama yaitu materi dari pembahasan pendidikan calon guru penggerak dengan tema tentang budaya positif. Insya Allah yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Wawan Setiawan SPD FFD Indonesia Muhammad yang mempersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di kegiatan ini diberikan syafaat dari beliau nanti di akhir zaman. Amin ya Allah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kopo, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati pula. Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu, terutama dalam aktivitas pembelajaran. Kebetulan saya sebelumnya sudah meminta izin dan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa saya dengan Pak Fahmi kebetulan sedang mengikuti PPGP Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Nah, di salah satu modulnya itu menyarankan, mengharuskan untuk melakukan diseminasi, kalau bahasa kitanya pengimbasan terkait dengan materi yang ada di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pengimbasan ini bukan berarti saya menyampaikan materi ini yang paling mampu atau bisa. Tapi mari kita bersama-sama untuk bisa memahami dan mudah-mudahan tujuan akhirnya ini bisa diterapkan. Adapun di pembahasan terkait dengan budaya positif ini ada beberapa materi yang kami harus sampaikan sebagai calon guru penggerak. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Nah, terkait dengan materi yang pertama, perubahan paradigma belajar, kita tahu semuanya Ki Hajar Dewantara ini sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau banyak mengilhami ya terkait dengan pendidikan di Indonesia. Ada salah satu penyampaian materi terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sedangkan siswanya ini diibaratkan sebagai tanaman. Dan sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Nah, Ki Hajar Dewantara atau yang disingkat KHD mengatakan bahwa tujuan pendidikan ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bahkan di sini terkait dengan kodrat zaman dan kodrat alam, maka seorang guru disarankan berdasarkan apa yang disampaikan oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka sebagai guru ini ketika dalam melakukan pendidikan itu harus sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Tentunya berbeda pendidikan sebelumnya di abad 20 dengan abad 21. Tetap perubahan itu harus dinamis, tapi tidak boleh lepas dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya dalam menuntun tumbuhnya siswa atau anak ada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Ingal Sosum Tulodo. Sini dikatakan di depan memberi contoh. Maka kita seorang guru ini harus bisa memberi contoh.
terhadap siswa. Jangan sampai kita sebagai guru di depan saja sudah tidak bisa memberi contoh. Yang selanjutnya itu ingmagio mangun karsa, artinya di tengah harus membangkitkan semangat. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu, kita selalu memberikan motivasi, semangat, arahan untuk tumbuhnya anak didik kita. Dan yang terakhir, tutburi Anda yang di sini di belakang harus memberikan dorongan. Tetap kita harus memberikan dorongan, semangat terus agar anak bisa tumbuh dan belajar dengan baik. Nah, selanjutnya terkait dengan perubahan paradigma belajar ini ada teori yang namanya teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser tentang makna kontrol. Yang pertama mengatakan beliau ilusi guru mengontrol murid. Dikatakan di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Kita tidak bisa memaksa. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini mengatakan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Terus yang ketiga, ada yang mengatakan ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini dikatakan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kalau ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Maka di sini harus kita sikapi bersama penempatan diri kita terhadap murid terkait dengan makna kontrol. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak katakan orang dewasa ini yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran. Nah, ada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Ya. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri. Kalau kita ingin ada perubahan atau kemajuan, ini menurut Stephen R. Covey. Mengeluarkan teori tersebut tidak semata-mata di sini sudah melakukan kajian tentunya, ya, sehingga bisa keluar yang namanya teori. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Hanya kita sebagai guru. Nah, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu ini yang dikatakan realitas. Nah, yang kedua materi tentang disiplin positif. Ini sebenarnya gongnya dari budaya positif. Ya, banyak ya pengertian tentang disiplin positif. Ada yang mengatakan disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Ya, kalau anggapan kita kan disiplin ini selalu identik dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Anak datang terlambat dihukum sepertian, tidak seperti itu. Justru ya, kalau bisa hukuman itu ditiadakan. Menurut Ki Hajar Dewantara,
terkait dengan disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Walaupun disiplin itu sifatnya self discipline, ya, pribadi. Tapi disiplin itu berangkat dari diri. Mulainya dari diri pribadi. Ya. Banyak, ada juga menurut Diana dosen, ya. Nanti mungkin kalaupun tidak sempat sekarang, mudah-mudahan saya bisa share, ya, ingat waktu. Nah, di beberapa institusi atau organisasi pendidikan, disiplin ini sudah banyak sebenarnya diterapkan, tapi dalam bentuk peraturan. Yang diharapkan disiplin positif sekarang ini, ya, yang nantinya akan diterapkan tidak hanya sebagai kepada murid atau siswa, tapi diterapkan pada kita semua sebagai pendidik atau guru, ya. Tapi bukan yang sifatnya seperti boleh diambil, ya, keyakinannya, kesepakatannya itu dari peraturan. Tapi disiplin di sini sanksinya, ya, itu jangan sampai menyakitkan. Kalau bisa hukuman itu dihilangkan, tadi pribadi kita, makanya ada kontrol diri, ya. Ya, yang materi ketiga adalah tentang motivasi perilaku manusia, ya. Menurut si Diana dosen, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini juga bisa ada di diri kita sebagai pendidik, bisa juga ada pada diri siswa atau anak didik. Pertama, anak mau melakukan mengikuti disiplin positif peraturan mungkin bisa saja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi ini merupakan tingkatan yang paling rendah. Karena saya takut dihukum seperjam 500 kali misalkan, saya menghindari, datang tepat waktu. Tapi yang timbul di kita kan bukan seperti itu, ya. Kalau pada diri siswa mungkin bicaranya berani atau tidak berani. Tapi kalau pada pendidik, saya tidak mengatakan berani atau tidak berani, tapi malu atau tidak. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mau disiplin kalau ada imbalan atau penghargaan. Ini juga ternyata tidak baik. Tidak baik. Punten, gimana? Banyak anak didik kita, ya, karena mau penghargaan baru diaktif imbalan, tanda tangan. Tapi implementasinya tidak seperti itu. Ini yang tidak. Maka yang harus ada atau tumbuh pada diri kita sebagai pendidik, dan mudah-mudahan ini bisa ditularkan, dikembangkan pada anak didik kita atau siswa kita, adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Nilai apa? Nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Salah satu contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Di sekeliling lapangan kita, satu upacara itu sudah tertempel. Ada panduan. Ini yang harus ditunjukkan. Jadi ketika kita melakukan disiplin, motivasinya harus menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai sendiri. Punya malu lah, punya malu. Apalagi kita kan, ya, pendidikannya rata-rata sudah besar. Ya. Kalau anak mungkin bukan lagi berbicara malu, tapi berani. Kalau kita malu lah. Ya. Kalau dulu bukan berani, tapi malu tidak. Nah, motivasi manusia ini, ya,
Tadi sudah dikatakan ada hukuman, ada penghargaan, dan ada istilah namanya restitusi. Hukuman ini secara umum ini dikatakan, contohkan ini kalau telat jam misalkan 100 kali, itu biasanya selalu ada sanksi fisik maupun disiplin. Kamu telat saja misalkan, ya, jam berapa jam rumahnya berangkat? Nah, ini siapa nih? Nah, seperti itu. Wilpon. Marah-marah aja. Misalkan, kalau bapak itu, marah-marah saja. Ya, misalkan lah tarik contohnya. Misalkan seperti Andrian. ya. Kadang-kadang bukan tubuhnya baik anak itu, cenderung malah terulang kembali kejadian semacam itu. Sebagai contoh, akhir-akhir ini kalau saya punten Bapak Kepala mengamati yang terlambat di sekolah itu makin banyak perasaan saya. Ya, tiket itu makin banyak yang izin. Ada apa? Maka momen ini, yuk kita jadikan bersama-sama untuk perbaikan diri kita. Penghargaan, ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya, jika dia melakukan pekerjaan mengikuti aturan karena ada aturan baru. Yang bagus seperti apa? Ini restitusi. Ya, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Jadi karakternya ada di nilai-nilai pendidikan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Ya, hukuman dikatakan identitas legal. Hukuman dikatakan identitas legal karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi ini bisa merupakan hukuman tidak nyaman untuk murid. Biasanya anak ini jangka waktunya panjang, kadang-kadang bisa timbul dendam kalau itu. Ya, gimana? Kadang-kadang ya sih. Ya misalkan ini dulu seperti ini. Andrian. Jadi gambaran-gambarannya ini. Kenapa kita, siswa kita berperilaku tadi, ya, terkait dengan hukuman, penghargaan atau restitusi seperti itu, ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Makanya semua orang melakukan aktivitas atau kegiatan karena untuk mempertahankan hidup. Kalaupun dalam proses pembelajaran kita sebisa mungkin melakukan aktivitas proses pembelajaran, termasuk siswanya juga, ya, dia bertahan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ya, makanya dalam hal ini mudah-mudahan kita sebagai guru kita memberikan perhatian, ya, sama terhadap semua murid, jangan sampai ada perbedaan.
Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ingin rasa diakui, ingin dilihat kemampuannya lebih tinggi. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan Tuhan. Terus yang kedua adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Dari 5 kebutuhan ini pasti akan menimbulkan pelanggaran ataupun permasalahan yang akan menimbulkan tadi bisa hukuman, bisa timbul juga ada penghargaan, bisa juga nanti penyelesaiannya dengan restitusi. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka ada posisi kontrol restitusi. Ada 5. Guru ini posisi kontrolnya di mana? Ketika anak melakukan kesalahan. Apakah yang pertama sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tapi dengan menyakitkan. Kamu datang terlambat, push up misalkan 100 kali. Atau kamu telat terus. Gimana sih kamu? Dimarahin. Ya. Sebagai penghukum ini justru ini benar. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Apakah kontrol kita ini terhadap murid di sini juga? Saya perhatikan kita masih berada di posisi 2 ini. SMA Kopo. Membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Anak terlambat masuk kelas, anak dimarahi di depan kelas, pasti teman-temannya kan unik, tapi anak itu akan merasa bersalah, justru akan menjadi minder. Bisa-bisa ini ya tidak punya teman. Harusnya di mana guru itu berada? Apakah yang ketiga juga sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sebagai teman, bicaranya lemah lembut. Sebagai teman, Ibu sudah mengatakan tadi, kalau bersalah, kalau melanggar bagaimana? Misalkan seperti itu. Yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini posisi guru juga, diawasi. Karena tugas guru bukan hanya mengajar. Karena pikirannya hanya mengajar, kadang-kadang mohon maaf di sana, mudah-mudahan di sini tidak ada. Datangnya sepeda mengajar. Padahal tugas guru bukan hanya mengajar. Justru yang terberat adalah membimbing dan mengarahkan. Yang paling tepat sebenarnya posisi yang terakhir sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan tersebut. Ketika anak melakukan kesalahan, duduk bersama-sama dengan guru, ya, mencarikan solusinya bersama-sama. Yang bisa menyelesaikannya bukan atas dorongan atau
arahan guru, tapi yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah guru itu sendiri. Mudah-mudahan SMA Kopo di nomor 5 semuanya. Ini ya gambarannya terkait dengan posisi kontrol, hukum, terus ada membuat rasa bersalah sebagai teman, ya, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, ini yang akan kita terapkan. Mudah-mudahan kita sepakat. Mudah-mudahan pertama para wali kelas bisa menerapkannya terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Kemungkinan jawaban kita pasti untuk keselamatan. Benar Bapak Ibu? Nah, ya kan ya. Masih ditanya, Pak Arif, kenapa pakai helm mengendarai motor? Pasti gaya keselamatan. Keyakinan kelas, keyakinan kan saya daya. Iya. Justru bukan hanya keselamatan kalau dalam keyakinan kelas. Tuh, ya. Ada nilai lainnya. Apa? Kesehatan. Tidak hanya satu poin, ada poin positifnya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan ini Bapak Ibu, mari ya kita bersama-sama mulai saat ini ya kita buka pemahaman kita dan mudah-mudahan bisa diterapkan membuat atau membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa saja caranya ya kita membuat keyakinan itu bersama-sama ya. Misalkan di kelas yang sudah saya lakukan, contohnya di kelas 12 IPS 1 12 IPS 1 ya, saya menyampaikan pada saat awal tahun pelajaran ini, anak-anak kalian kelasnya ini seperti apa? Atau saya pakai istilahnya kelas idaman kalian itu seperti apa? Atau impian kelas kamu itu seperti apa? Nah, kelas-kelas yang diharapkan seperti itu bisa menjadi keyakinan kelas. Anak diberikan saja lembar kertas untuk dituliskan. Ada yang jawab, tulis namanya. Saya ingin bersih kelasnya. Pada saat pembelajaran tidak ada HP yang digunakan. Datang tepat waktu. Ya. Istirahat tepat waktu. Nanti setelah itu anak-anak kan maju ditempel di karton atau di kertas aturan yang sudah kita siapkan. Dan kalau perlu, makanya harus ada kerjasama dengan wali kelas. Itu bisa ditandatangani oleh semua anak dengan wali kelas. Ketika anak melakukan kesalahan, tinggal dikembalikan. Ini harus kesepakatan kelas ke depan. Ya. Kalau seperti tadi kan masa usaha sudah bisa sendiri. Ya. Mudah-mudahan, ya, walaupun tidak langsung 100%, perlahan-lahan anak-anak mudah-mudahan bisa hidup. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Ya. Ini prosedurnya, ya. Ada contoh di sini. Jadi jangan sampai menggunakan kalimat negatif. Jangan mencoret di kelas, tapi pakai kalimat positif. Menulislah sesuai pada tempatnya. Nah, ini kalimatnya kalimat positif.
Nah, contoh di sini ada keyakinan kelas 10, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Terserah menuliskan, ya. Kemudian nanti hasilnya disepakati bersama. Dan kalau sudah seperti ini, ya, diterapkan oleh semuanya, ini menjadi keyakinan sekolah. Ini akan menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini, ya, itu nanti bisa menjadi budaya. Budayanya budaya apa? Budaya positif, bahkan bisa menjadi budaya sekolah. Asalkan tadi harus bersama-sama, tidak hanya siswanya saja, tapi gurunya juga melaksanakan. Karena kesepakatannya tadi tidak hanya siswa, ada gurunya di situ. Nah, kalaupun nanti anak misalkan melakukan pelanggaran, kesalahan, maka penyelesaiannya itu bisa dilakukan dengan istilah. Ada istilahnya segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini ada 3 pernyataan. Pertama, penyelesaiannya dengan menanyakan dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, dengan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas biasanya anak dipanggil duduk bersama. Jangan di tempat ramean, di depan kelas. Ya, menstabilkan identitas itu. Anak duduk berdua bersama di ruangan yang anggap nyaman. Ya. Karena tugas guru, ya, dalam proses pembelajaran itu nilainya harus berpihak pada murid. Guru itu harus berpihak pada murid. Bahkan dikatakan well-being, belajarnya harus menyenangkan. Makanya ada sekarang itu istilah sekolah ramah anak. Karena memang tujuannya harus well-being, ya, harus menyenangkan. Nah, menstabilkan identitas ini setiap orang di sini pasti pernah melakukan kesalahan. Kita kan pelan-pelan. Kenapa kamu identitasnya distabilkan? Jangan dimarahin. Wah, kamu itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini contoh menstabilkan identitas. Baru setelah itu validasi tindakan yang salah. Validasi ini bisa kamu tentunya punya alasan. Mengapa melakukan itu? Kenapa Tuhan? Mungkin di rumahnya saya bantu dagang dulu, kan sudah ada jawabannya. Saya mengantarkan kakaknya dulu bekerja. Jangan langsung langsung ajak gas marah. Bukan seperti itu. Nah, baru sekali itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah divalidasi tindakan yang salah, baru tanyakan keyakinan. Ayo tadi diawali dengan keyakinan. Kita kembalikan apa yang kamu lakukan ini sesuai tidak dengan yang kamu tuliskan di keyakinan kelas. Setelah itu kembalikan lagi apa yang kamu lakukan sudah benar atau tidak. Kalau mereka mengakui, solusinya kembalikan lagi pada anak. Perbaikannya harus bagaimana? Biar anak yang menjawab. Nah, ini segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan kita, ya, bisa bersama-sama menerapkan segitiga restitusi. Ini, ya, nanti mudah-mudahan bisa saya share. Terakhir.
terakhir ini gongnya, budaya positif. Ya. Budaya ini budaya yang kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga. Berarti harus semuanya warga sekolah, tidak hanya siswa. Betul. Kepala sekolah, kita sebagai pendidik, siswa sudah tentu, tata usaha, penjaga, semuanya harus berpikir. Artinya semua pihak harus terlibat dalam kebiasaan positif. Kebiasaan positif ini merupakan budaya positif yang akan menjadi budaya sekolah. Kalau tadi konsisten, kontinu, komitmennya bersama, sudah tumbuh dan mengakar, ini akan menjadi budaya sekolah. Budaya ini adalah budaya yang dipegang teguh oleh warga sekolah dan menjadi khasan dari sekolah tersebut. Ya, makanya saya Pak Fahmi kadang-kadang saya bilang, apa yang sudah dilakukan terkait kebiasaan di sekolah? Pengajian yang saya mau kopos, ya Pak Irman, Pak Ustaz, saya sampaikan. Baca yasinan, mahaban, itu kan budaya positif. Seperti itu. Tapi untuk peningkatannya, yuk kita bareng-bareng, semuanya terlibat. Dan mudah-mudahan ini mengakar. Ya. Penerapannya, tadi kita mari bersama-sama untuk konsisten, komitmen menerapkan budaya positif. Mungkin itu saja dari saya ya terkait dengan pembebasan budaya positif ini ya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan, bisa dilaksanakan, dan tentunya ini perlu dukungan dari semua warga sekolah. Itu saja dari saya terkait penyampaian materi budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wawan Setiawan telah memberikan pencerahan baru bagaimana kita sebagai pendidik harus bersikap dan bagaimana kita harus menghadapi siswa-siswi kita. Baik, materi tadi adalah materi terakhir dari Pak Wawan. Sebelumnya itu kita mari tutup. Ya. Sebelum ditutup, saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu. Hari ini ku. Demikianlah tadi kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya buat. Kritik dan saran saya sangat tunggu sebagai bahan masukan untuk perbaikan kegiatan aksi nyata berikutnya. Akhirnya saya ucapkan sekian terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.